2, 3. 2, 3. Oke, bro, jangan lupa di subscribe Anton Abok TV. Oke, di sono lucu-lucu, ya. Oke, nanti saya juga bintang tamunya di situ. Oke, Anton Abok TV di subscribe dan juga di share, di like, di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak mabuk lagi di Anton Abok TV. Wih. Kali ini saya ngebon tahu nggak? Naon teh? Jadi menunjuk seorang playmaker atau host. Seorang lalai. Saya langsung membawa hostnya. Lai, tolong ini diperkenalkan. Akan perkenalkan dulu ya Om ya. Oke. Biar ceria. Biar hadeteun nih sekarang namanya. Buat teman-teman semuanya penonton Anton Abok TV. Iya. Saya akan mengangkat salah satu 3 orang. Ini orang. Mana heula atuh anjing? Oh, saya loh. Oh. Saya teh adalah salah satu host si ganteng galami yang ganteng jalami tanpa banteng oet borak ada tapi formalin. Ya. Barang kenapa? Ya, saya langsung aja ya, Pak Anton ya. Kita langsung aja kita kenalkan. Di sini di tengah-tengah kita ada salah satu makhluk. Di sini ada Om Ladok. Waduh. Ya. Sebenarnya flashback bahwa Ladok ini pernah ada di konten saya. Dia sebagai yang mempunyai ilmu pudu. Oke, kita konten pudu ya. Terus Om Ladok, say dulu dong. Hai. Ya. Iya. Kita tuh harus akrab dengan penonton itu. Betul. Senyum, smile. Smile aja. Oke. Lanjut lagi di tengah ada wanita di sini. Wanita ini. Ada Negrosi jauh dari Majalaya. 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 Dia memiliki sesuatu yang berbau dengan ya, mistis. Ya. Seperti itu. Ya dekat kalau biasanya yang indigo, ada orang indigo. Nah, iya. Itu Indihome. Hai, Indihome dong. Anjing kan. Oke, selamat datang buat Teh Rosi. Teh Rosi, ya. Dan selanjutnya di sana ada saya tuh. Ini salah satu si Om, ya. si Abah, bisa dipanggil dengan saudara sangar Bode. Gomen. Dia suatu sama juga. Sama. Memiliki suatu kemampuan di bidang bisnis lah. Ya. Itu selebihnya dilanjut lagi sama. Oke. Iya, siap. Mungkin kita jadi saya. Iya, pembukaannya. Oke. Oke, jadi ini emang binatang tamu kali ini. Bintang tamu kali ini di Anton Abok TV ini memang kebanyakan orang juga tahu dunia mistis lah mereka ya. Nah, tetapi di sini kan mistis kita bukan hanya bukan mau menguak tentang mistis, tapi ya kita akan sharing aja ini. Kita akan berbagi. Tapi sebelumnya di Anton Abok TV ini saya akan membuat keceriaan dulu. Mari kita bermain game. Ya. Ya. Ayo semuanya tangan ini. Walaupun jago mistis, jago pudu. Nah, ini yang paling susah ada. Ini namanya game GGS. Gampang susah. Karena ini memerlukan ya otak kiri, otak kanan harus sejalan, sinkron, konsentrasi, pendengaran dan mata. Oke? Satu, dua. Tiga kali itu. Jadi yang tangan kiri itu harus di bawah tangan kanan. Jadi yang ke hidung di atas. Salah tuh anjing sia. Oh, begini. Dibalik anjing. Goblok sih aja tolong. Dibalik anjing. Kanan di luhur kiri. Dibalik anjing. Oh iya. Oh, benang.
Dapatnya mah urang ka kiri heula, maneh ka dieu atuh. Beuh sak-sak Ka itu heula. Lawan lain balik. Sarua keuneu atuh. Tah eta. Nah eta. Ya. Iya euy. Siap. Benar siap. Halakeun. Ka dia eta. Balik anjing. Salah. Iya. Ya hiji deh, di dia aja hiji aja pada. Mana tinggalin kayaknya ulah toloting ya lah. Coba. Ku aing geus ditawarkeun host mahal. Iya tuh rekomend itu lah. Sok sia. Lah. Kalau pun bisa menang hadiah tuh. Aya pandira, aya hadiahna. Biar ceria dulu. 1. Tunggu dua anak air, hiji, 2. Ya, dulu. Istighfar aja. Gue jadi gini sih ada geduk ya. Tong astagfirullahaladzim. Oke, bisanya. Bisa. Kecepatan masak ya, we. 1, 2, 3, 4, 5. Sok hiji. Ya. Anjing. Itu aja. Konsentrasi ya tuh. Konsentrasi muata asa kiri kanan. Sok, sekarang iya Rosil. Siap. 1. Ya bener. Well, 1. 1, 2. Sok mur atau kayak kadi ngarep ya. Iya, udah. Ablah di mah euy. Anu, Mama. sok sih jago pudut atau dayu mah tuh bisa. 1. Anu kanung itah bener hiji. Tong gancang Bang. Sok lah hiji heula we. Laun heula hiji. Eta sebener tadi. Eta tong dihanap nu kanung irung. Ah, ceri bet cepeng mana? Gancang Bang. Anu kanung irung di luhur. Iya. Tah gitu. Hiji. Emang irung geus siga sungut teh nu beulit. Ah, Mang. Iya udah coba. Contoh atuh ye aing mah di ilmuna diajar tuh. Anjing. Emangnya Bener. bari jago Otak urang mah. bere baju telu jampang ya. Tetekon leluhur jampang. Ya. Hiji Ngeprat tadi. di luhur. Tah eta. Hiji. Nya. Rek hiji tah. Oh, 2 na. Di dia. 2. Di luhur. Nah, aja ieu tuh. Siapa gitu we terus. Kotak kiri hunggu saya teh otak kanan diculkeun. Bener. Urang cieu-cieu 2 na. Sok bareng. Bareng hiji 2 3. 2 3. Iri ku aing euy. Oke. TS aing malah. Oke. Intermezzo biar tidak terlalu tegang. Ladies first. Saya tanya dulu. Ya. Gimana awal mula? Jadi kan dia tuh punya kelebihan merasakan sesuatu hal yang tidak terlihat. Itu yang paling unik ya. Unik. Menurut Ternyata di dunia seperti itu ada yang unik. Iya. Unik itu karena kita jarang sekali melihat atau enggak, malah belum pernah melihat. Nah, ketika melihat pertama unik gitu kan. Itu yang paling unik ya. Tapi setelah itu, nah apa yang dirasakan? Pernah nggak mikir, aduh, pernah diobatan atau kemana? Iya. Itu kan dari nggak bisa tidur, keganggu kan, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, akhirnya diobatin di ruqyah, dan dari situlah baru tahu ternyata oh ini mah kalau misalkan di dalamnya lagi bisa interaksi, itu dari situ tahu bahwa pertama punya ya, kelebihan, tahu punya kelebihan dari situ. Jadi, tapi akunya nggak kuat, makanya udah tutup aja. Ditutup akhirnya. Dan sekarang lebih ke rasa. Kalau sekarang lebih bisa merasakan aja, jadi tidak bisa melihat. Contoh di tempat ini aja.
Nah, siap. Coba merasakan apa lah ketika masuk ruangan ini? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan pertama kesini ya auranya beda, panas di pojok sana. Maaf Sana. siap. Maaf, kudu di mandi ya, mandi ya. Nyakeun da eta mah ieu mah geus Ya. aya ti heula, urang pan nu namu. Oh iya, namun. Jadi bukan kalau menurut saya dimanapun ketika ada sosok atau misalkan makhluk gaib bukan harus diusir ya, kita yang harus pamitan. Amin. Karena ya mereka tuh udah ribuan dari- tahun loh. Iya. Makanya kadang saya juga tidak setuju ketika ada di ruangan ya, misalnya satu rumah, wah ini banyak ini, mau kita usir atau misalnya kita ambil, nah itu kurang setuju karena apa? Ya mereka lebih dulu lah, Iya. kita yang harus adab. Punya kata orang Sunda, etikanya. etika. Kadang kan kita juga gitu, kalau misalnya datang, wah kita menghargai tuan rumah. Iya. Ya. Nah, dia ku baso. Ada goreng. Ku baso. Ya gitu. Jadi pernah di ini akhirnya merasaan dia ngerasa tenungku. Nah ini akan lebih seru lagi ketika ngobrol dengan Ya, ya. ya orang nyebutnya Goman Abah. aja. Abah rek Goman. Mang Goman nya Mang. Nah, ini lebih ekstrim lagi karena beliau itu lebih dari Rosi, dia bisa melihat, malah bisa manggil, bisa nangkep, Bisa ngobrol. malah dia bisa bercanda dengan hal-hal gaib. Ayo. Sompra dulunya. Nah, gimana awal mulanya, Mang Goman? Mungkin ya mantu Abok mungkin kayak faktor keturunan kayaknya. Oh, keturunan Kayaknya. Asli orang? Asli mah gerlong. di Gerlong. Belum, cuma mungkin katanya uyut-uyut dulu tuh uyut Goman tuh orang bisa cina katanya. Mungkin Ya, orang mungkin pintar lah. ya emang dari dulu cuma yang sekarang makin bisa gitu karena diolah ternyata dilatih. Oh. Dan tetap kalau kita hanya bisa itu jadi tidak ada pembatas. Jadi itu yang bisa jadi efek kenapa kita selalu sakit, nggak bisa tidur kayak Neng Rosi ini karena kalau ibarat nggak ada keran lah buat nutup bukannya Oh, pendek. jadi kalau dipelajari, didalami, akhirnya kita bisa bisa mengendalikan. Jadi intinya semua juga atas izin Allah ya. Tidak ada yang bisa atas izin Allah, makanya kata Allah juga urusan dunia mah anjeun leuwih arapa. Ya. Jadi intinya semua sesuatu karena apa? Gaib itu ada di rukun iman. Benar. Jadi intinya kita boleh percaya tapi jangan terlalu karena sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Anjir, Intinya, benar. kalau terus untuk masalah gaib Ya. kita boleh mengenal, tapi kita tidak boleh berteman sama mereka. Karena apa? Di Al-Quran juga ada ketika kita berteman nanti jadi feedbacknya musyrik lah intinya. Benar, Jadi benar. intinya Terlalu percaya. Jangan terlalu percaya intinya kalau sesuatu apa ya udah kita percayalah qul huwallahu ahad. Hanya Allah yang Maha Esa lah intinya. Allahu Somad kan benar. Iya, benar. Allah adalah tempat bergantung. Udah satu-satunya berarti kita serahin aja lah. Benar. Mau ada yang kayak gitu, mau santet, mau apa, udah serahin Gusti Allah. Tolong percaya kapan nanyaan cek sana. Ada sih. Ini ilmu nih. Siang besok dudukun. Denges ya satu. Nah, ya. Jadi awalnya mungkin dari Keturunan. faktor keturunan. Kegetihan. Ya, faktor keturunan akhirnya bisa tadinya karena ya lingkungan di mana dia mah anjing ngomong gehese kan. Ya ngaranna ge satu lingkungan akhirnya kena Sedarah ibadah lah, gitu. Nah, akhirnya tinggal bagaimana kita mau dipelajari, didalami atau Iya. ditinggalkan seperti ini. Kalau Rosi mah udahlah mendingan Hidup ditutup. Hidup normal. Kalau ini saya pengen mendalami biar bisa buka tutup. Ya biar intinya gitu. Emangnya lamun cek asal Sunda mah hayang nulung kanu butuh nalang kanu susah. Eta. Rek nok medis nanya jika sana mah da iwal izin Allah yang bisa nyembuhinnya. Betul. Kita mah hanya tapi sambung doa intinya ya cukang lantarana ya ketika orang butuh geus kita belajar ikhlas sok betul. Karena apa terkadang kan penyakit itu ada yang medis mau non medis sekalipun itu mau medis ketika Allah kun payakun bilang itu semua bisa sembuhkan atas izin Allah intinya semuanya. Makanya kita mau
hal gaib atau hal duniawi semua udah ada di Al-Quran, udah jelas lah. Ya intinya mah sholat itu yang utamanya intinya mah. Karena sholat itu bisa menghindari kita dari pekerjaan keji dan mungkar lah. Benar. Nah, awal bisa merasakan atau tahu itu umur berapa? Umur 7 tahun. 7 tahun. Itu awalnya gimana itu? Ceritanya sih. Sempat sakit parah banget. Sakit panas hampir di luar batas lah kalau udah step lah. Koma sekarang. Ya ini yang makin patennya. Titik atau aja. Iya, emang bukan hampir titik. Ketika koma itu bisa dibilang kata dokter itu mati suri. Ya, umur 7 tahun. Bukan, umur sekarang malahan. Yang makin kebuka. Dulu mungkin sampai 7 tahun hanya karena keluarga nggak aneh karena kita emang faktor keturunan orang-orang bisa lah mungkinnya dianggap paranormal mungkin. Yang itu yang nggak dimiliki orang lain mungkin nggak aneh. Jadi umur 7 tahun itu sudah kena, udah bisa, udah keluarga emang udah ada yang ngobatin ya. Gitu. Malah jadi media juga karena masih kecil akhirnya untuk media untuk misalkan nyala pananyaan atau bukan pananyaan karena wangsit lah mun orang mah pasti lewat anak gitu kan bisa itu dari kecil dari. Nah kalau sekarang setelah didalami sakit dah lalu pedalami sakit di rumah sakit berapa hari 30 hari total ya. Sebulan 30 hari ketika koma yang dirasakan itu jalan seperti awan. Yang terdengar itu keluarga yang ngaji sama azan. Selain itu enggak terdengar. Cuma pas di depan ada orang yang berjubah, pakai jubah, pakai sorban, balik jam waktu bilang gitu. Nyuruh pulang. Nah ketika sadar baru kebuka malahan ketika. Jadi terbagi ada 3 jenis ya. Ketika mata batin itu, satu 2 dimensi, rasa seperti rasa dua dimensi. Kalau satu rasa biasanya semua juga orang punya. Rasanya berikat, bola itu. Kedua rasa yang banget, terus yang ketiga siluet biasanya. Siluet tahu tapi nggak bisa. Nah yang tertingginya tingkatannya disebutnya sixth sense, indra keenam. Indra keenam dia jadi seperti kita tuh kalau misalkan sekarang dibuka aja misalkan. Nah ini tuh tempat itu bukan seperti ini. Jadi kayak hutan sama bangsa kalau anggaplah wahnya pocong gitu anggap semua jin itu ya. Tapi ada jin kafir, ada jin Islam gitu ya. Ketika kita buka mata batin itu seperti pasar sama aja. Jadi seperti pasar. Rame, berbagai bentuk. Kenapa kelebihan jin itu bisa mencela putra ketika apa yang dia hendaki kita takut, dia akan menghendaki. Ketika misalkan orang sin pocong, bisa jadi pocong. Gitu. Jadi di mana main sugesti, main sugesti. Cuk urang teh matak, urang lamun hayang teh sieun aing pokona ngabayangkeun kunti teh buukna siga urang teh. Kan anjing halo friend. Pakai dasar ya. Jadi gimana ya? Kalau kita semakin berani ya Mang Anton ya, mereka semakin takut malah. Karena mereka juga punya batasan. Ketika kita ketemu juga kita apes, itu apes sama. Izin Pak Anton, ada pertanyaan Pak Anton yang sudah tidak mabok lagi. Ini Pak, faktor apa yang bisa membuat contohnya orang yang kesurupan? Itu faktor. Mau bertanya tentang faktornya aja. Anggap biasa Kang Laya. Biasa kalau faktor kesurupan itu biasanya orangnya banyak pikiran, kosong. Depresi biasanya, dia yang banyak stres intinya. Semua berawal dari pikiran yang lain. Semua orang yang kesurupan itu berawal dari pikiran, hati kosong. Ketika kita kenapa di Islam menganjurkan ketika kita kosong zikir. Apa yang kita tahu ketika istighfar, astagfirullahaladzim. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Gitu. Jadi intinya enjoykan lah. Kan udah gaib udah kumaha kita berdampingan ya. Ngesidik intinya jangan saling ganggu. Betul. Jangan saling karena apa? Gaib pun sama mereka. Seperti kita aktivitas dia punya anak, beranak pinak sama gitu. Berarti saya bukan menyimpulkan, ini menurut saya ya. Ketika
orang ini misalkan lagi kosong, tiba-tiba ada orang nih baca ini, baca itu. Padahal bukan bacaannya yang bisa membuat orang itu tidak terkena kerasukan, tetapi karena kegiatannya itu. Ya, karena lain baca surat eta nu ieu nu alus mah padahal mah lain bacana urangna berkegiatan di sini jadi tidak kosong. Jadi gini kita luruskan ya. Yang mantannya seperti gini. Mantan sakit kepala. Di bawah ada obat batu. Padahal sama obat kan. Karena kita tidak terjawab komposisi. Nah diminum cager mau nyeri sirat mau. Ibarat kayak gitu. Nah sama doa juga seperti itu. Ketika ada surat yang misalkan ini untuk khusus terjadi, ini ada khusus untuk penyembuhan, ini ada khusus untuk misalkan kesurupan. Nah tapi alangkah lebih bagusnya kita baca semuanya. Kenapa kita harus tongagu gulung cangkang kudu jeung isina? Makanya kalau kita membaca Al-Quran harus apal sama artinya. Hiji mete nyasab lah teu gulung cangkang gitu kasar nama. Betul. Jadi semua mau gaib mau apa di Al-Quran ada. Jadi intinya keren. Jadi tong sieun lah intinya. Saya mah jujur tong sieun ku santet tong loba nanya ka jelema. Kita mah curhat ka Gusti Allah. Ketika aya nanaon gaib deuk naon ya Allah, abdi diganggu ku ieu ya. Atas izinmu, atas kuasamu ya Allah, damangkeun abdi. Jauhkeun nu karitu intinya gitu. Nah, ini biar suasana semakin terang lah. Karena ini sudah jelas sekali. Tetapi kita juga ingin tahu pengalaman. Karena kan yang saya tahu dia itu bukan sompral dan memang nggak kasihan. Tidak ada takut-takutnya. Ayo misalkan ada kunti itu, sok saya dijirinkeun, dicewak. Ada ditakok, itu kan sok mau digimanain. Nah, itu karena dia sudah tahu bahwa bisa menembus itu dan dia tahu kuncinya mungkin. Nah, pengalaman pribadi yang bisa berbagi, bisa diutarakan. Jadi apa yang karena kan pasti ketika aing jadi tesieun teh atau merasa jadi berani pasti ada pengalaman yang lebih. Ya kayak kemarin lah kegagalan rumah tangga intinya. Awalnya. Ya smile lagi ya, semangat ya, jangan biar nggak terlalu dingin anjir, biar panas lagi, yo. Please ya, ayo salua. Ayo bareng curhat dong mas. Kumaha. Jadi gimana tuh dia? Ya. Sugan bareng lagi lanjut. Tapi tidak boleh menyebutkan inisial. Ya enggak lah. Ini nama mau puas besok. Itu mau puas ini mah menceritakan. Beda kagok, patah tusuk. Siapa kali piau? Kita berbicara dengan soalnya kita menyentuh sang mantan. Gimana? Kegagalan rumah tangga mungkin garis besarnya mah bukan jodohnya, tolak ukurnya kalau antara benar jeung salah, KBG jelema yang benar. Ya. Nah, ketika nyeri ada pengkhianatan lah oleh teman dekat. Teman dekat sagulung sagala atau bayangkeun nyerina pagar pakan tanaman. Lamun ningali mah atau mah yakin eta jelema dikadekeun minimal. Minimal. Mungkin saya beda ya Allah mungkin beda nakdirkeun orang-orang yang terpilih beda. Betul. Teu ditoyal-toyal acan Mang Antoni. Ceritanya aku lari ke masjid lah. Aku larinya ke masjid dengan kieu, ya Allah. Asalna doa nanti salah aku teh. Tah watak kade doa yang teraniaya mah dikabul. Ulah salah urang mentana gitu intinya. Betul. Nah, salah mentana dengan ada salah satu surat di Al-Qur'an, surat Al-Jin. Meminta nanti apa yang nyantet lah kudu kalau cek gimana akal kudu bah sebentar. Gila. Biasa udah dingin, ini udah dingin. Intinya dia khususonkeun lah, ya ngantonnya intinya khususonkeun ketika itikaf ada di hari mau ke 89 hari dan 3 bulan nggak keluar di masjid hanya minum kapeurih gitu. Hayang mayar kapeurih kumaha carana membaca surah khusus Al-Jin sama Yasin. Sedangkan itu jantung kan di situ ada untuk ketika di hari 89 ingat jam 12 lebih 15 menit eta si kenteng juga nyingkap kumaha juga eueunan naonan anu terlihat kaki des kumahakeun kukula duanana nu eta dan kaki upo jempol nu kelihatan
eta bulu bitis sagede ieu. Gitu cerita teh. Yo, sekarang lagi ya. Yo. Nah, singkat cerita karena mungkin ya biar luas ya. Luas. Itu ngomong sok gula mah minta hiji we. Rek anjeun rek minta kumaha ka ditu. Kitu lamun disunatkeun. Jadi guys. Dia itu meminta, ayo mau digimanain itu orang. Gitu sih. Ya. Begitu. Nah, cuma mungkin tidak ada izin Allah di situ istighfar lah. Otomatis kan kalau untuk yang negatif ketika kita mengucapkan asma Allah yang betul itu tidak bakal hilang. Pas astagfirullahaladzim teringat hilang lah langsung. Kenteng apa teh? Ya seperti semula deui. Ku inget kenteng. Jempol itu Angkat teh. Bener banget. Eta kayak dia setengah mimpi tapi dan henteu gitu. Nyata. Nah, ketika gitu teh baru di situ mungkin disentuh lagi sama Allah. Oh, doa orang teh salah. Ternyata karena apa? Itu bukan suatu kebetulan di ayat juga, tapi itu sudah ketentuan gitu. Mungkin nah itu jadi pengalaman yang nambah. Jadi sampai sekarang pun istiqomahnya ya saya sering menzikir, tapi sekarang mencoba untuk saya lebih membentengi ada kerannya. Ketika waktunya dipakai ya sok buka. Ketika itu janganlah udah. Nah, Dan nggak enak, bener Pak. Bener tuh punya kelebihan seperti itu tuh risih sebenarnya. Kayak orang gila bener. iya orang kan tidak biasa kan Iya. Atau misalkan tiba-tiba ya orang ngobrol tiba-tiba. Nah gitu, ketika kita ngobrol sama ini itu juga ngobrol. Ya, gitu. Tiba-tiba ngobrol jeung patok. Mana mah. Pada hutan. Oh gitu. Jadi pengalamannya memang itu Iya, kan. emang pedih lah. Jadi nanti ini kenapa saya undang ke sini? Ketika ini di konten saya mereka akan membuat satu penelusuran lah. Ya, bisa. Itu untuk berbagi pengalaman juga, bukan hanya pengen memperlihatkan nih saya jago, enggak. Ini kita akan berbagi pengalaman nanti di konten saya di Anton Abok TV ada Next konten. episode ya. Misteri bersama ini 3 orang ini. Oke. Ya. Nah, terus setelah itu mungkin ada pengalaman yang lebih ada baru atau misalkan ada yang lebih. yang misalkan pernah misalkan ada kunti misalkan di TO. Bukan, jadi gini ceritanya ketika udah gitu kan ngekos lah. Kira ini tempat kos itu tidak ada makam ya. Maksudnya Anton biasa aja ada, cuma terhalang ya kuburan keluarga. Sampai suatu malam zikir kan, emang karena udah mungkin enak istiqomah mungkin ya terbiasa. Adalah aku tinggal rokok dah ngesan lah aredang udah penting kayak ngaruh nggak ada kayak ngopi yang ngarep ayalah banyak penting lah awewe pakai baju bodas nggak mau mungkin mikir jam 1:30 rek mana nyamperkeun kunaon abi bade curhat ya abi malah mau rahasia curhat lagi ke galau ngobrol ada mah kasar ya harus gitu mah karena nego gitu. Saya teh bobora curhat aing galau kehen sih gitu. Ternyata makhluk seperti buat. Iya, tapi dia tidak ngomong gitu kayak speaker kayak di dalam hati tapi keluar. Ngomong. Jadi ngomong. Gitu. Pas ngomong kayak gitu hingga cerita kenalan lah jadi CS. Saya nama saya Esi, terus kenapa meninggalnya? Saya dibantai sama gerombolan dulu mah. Di Parompong kan ada gerombolan PKI, bukan PKI beda sama PKI. Oh beda. Beda gerombolan mah. DI. Ya seperti itu ya. Zaman DI. Dia itu asalnya mah kecil, cuma mungkin kan udah lama umurnya kira-kira dia ngomongnya antara 80-an lah, 80 tahun sampai ngasih kenang-kenangan. Masih kenang-kenangan. Kenang-kenangan ada, cuma lupa nggak dibawa kayak batu dia ngasih nih. Sampai situ ketika kalaupun ya nanti mungkin next episode atau sekarang nanti bisa dipanggil lah. Bisa. Siap. Nanti kalau kan saya di Jakarta, ayo kamu bikin konten, aku nggak ada. Ini yang bikin konten. Ke saya tinggal laporan. Oke. Nah, gini mah pendapat ayo. Yang berdua ini gimana nih? Aja dong, wah ya. Nah, Pak Anton. Iya.
silakan. Obrolan semakin sudah reda. Kita harus mencari kesimpulan. Mangga Pak Anton. Saya ini kakak udah ini. Gimana? Kesimpulan untuk obrolan kita ini mudah-mudahan menurut Mang Goman apa untuk kaum milenial? Ya, jadi untuk kaum milenial kita sudahlah, jangan terlalu boleh percaya kita sama misi, tapi jangan terlalu percaya. Kita banyakin karya, perdekat diri dengan Allah lah intinya, perbaikin sholat, sok karya cing bener, cek alasan cing saloleh cing soleha, karyana nu sehat lah cek asana mah baik rek aya kitu ge serahkeun ka Gusti Allah. Dah, gitu. Siap. Oke, bagaimana Eros? Apanya? Pesan dan Pesan-kesannya gitu. Pesannya ya kita harus percaya, karena ya emang hidup berdampingan ya, berdampingan, tapi balik lagi ke kitanya. Ya kalau mau kemana-mana jangan sompral, jaga etika. Itu aja sih. Ya, jangankan di dunia lain ya, bahwa hidup kita aja ke tempat yang lain ya sama ya, kita punya etika. Begitupun di dunia lain. Balikin. Ayo kesimpulannya. Ya, kesimpulan buat saya dan buat rekan-rekan di rumah yang nonton ini. Ya, kita mah harus ngigelan zaman. Jadi ngigelan zaman. Betul. Ya, Minum ke waktu mi bapak ke zaman. Nah, jadi mengikuti zaman. Ya, mengikuti zaman. Kalau misalnya jadi jangan ketinggalan zaman. Jadi berkaryanya sehat gitu. Wah, benar. Ya. Iya, jadi nggak harus misalnya nonton si bisa misalnya sini jual di dalamnya, ya nggak boleh lah. Ya. Kalau pengen tahu mah ya cukup tahu aja lah. Ya. Gitu. Oke, bro, jangan lupa di subscribe Anton Abok TV. Oke, di sono lucu-lucu ya. Oke, nanti saya juga bintang tamunya di situ. Oke, Anton Abok TV di subscribe dan juga di share, di like, di komen. Oke, terima kasih.